Pemirsa, salah seorang yang dijemput dan diperiksa polisi adalah aktivis Ratna Sarumpait. Dan untuk mengetahui kepastian kita sudah terhubung dengan Yusril Iza Mahendra, kuasa hukum dari Ratna Sarumpait. Selamat pagi Pak Yusril, keterangan apa saja yang sudah disampaikan klien Anda tentang penangkapan yang terjadi? Iya, tadi pagi saya kontak dengan beliau-beliau itu. Pertama yang baru bisa kontak itu Ibu Ratna Sarumpait dan kemudian stafnya Ibu Rahmawati Soekarno Putri yang juga sebenarnya sudah ada di Makobrimob di Kelapa II. Dan tadi barusan juga mereka mengontak saya dan minta supaya kita mendampingi mereka. Ya, saya mengatakan saya akan bantu dan supaya persoalan ini dapat didudukan pada proporsi yang benar lah dari segi hukum begitu. Jadi saya akan ke sana sebentar lagi, nanti mudah-mudahan bisa bicara dengan mereka. Pak Yusril, apa pasal yang dikenakan dalam surat penangkapan terhadap klien Anda? Saya belum tahu tuh, tadi memang ada disebutkan beberapa pasal 107 apa begitu, tapi saya belum bisa pastikan karena belum saya baca surat perintah penahanannya. Baik, rencananya saat ini sudah berada di Makobrimob Kelapa II. Apakah memang ada sejumlah aktivis lain yang lagi mau jalan ke sana? Baik, ada siapa saja selain Ratna Sarumpait? Ada sejumlah aktivis yang juga ditangkap? Iya, yang saya dengar ada beberapa yang dibawa ke sana, termasuk Pak Aditya Warman, Pak Sri Bintang Pamungkas, tapi kemudian Pak Kiflan. Saya telepon mereka tadi, tapi teleponnya masuk, cuman tidak diangkat. Ya, jadi baik. Saya tidak mengetahui di mana posisi beliau-beliau itu, tapi nanti saya akan cari tahu di mana. Saya pikir dalam situasi seperti ini memang harus didampingi supaya ada proses pemeriksaan itu berjalan secara benar dan adil menurut kaedah-kaedah hukum yang berlaku lah. Gitu. Ya, Pak Yusril, di saat semua orang saat ini sedang merinding melihat lautan umat Islam yang membentuk barisan sholat, membentuk syaf di lapangan Monas untuk bersama-sama berzikir, ada insiden seperti ini yang sudah viral gambar-gambar dan videonya di sosial media. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak Yusril? Ya, sebenarnya barangkali ada akumulasi keinginan yang tak tersalurkan dan tak terpenuhi. Jadi sekarang ini orang berkumpul di Monas kan sudah tidak masalah terkait dengan penistaan agama Pak Ahok lagi, walaupun awalnya memang sekitar masalah itu, seperti juga pada waktu demo yang pertama kemarin. Sekarang ini kan sudah lebih luas ya, ke demo damai, ya berdoa, zikir bersama. Tapi yang tersirat yang dapat kita tangkap itu sebenarnya kan ada satu spirit keinginan masyarakat supaya hukum ditegakkan dengan adil, supaya kedaulatan negara kita dijaga, jangan sampai kita pecah belah, supaya kita tidak terkooptasi oleh kepentingan negara-negara asing. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi ada semacam ketidakpuasan terhadap hal itu dan terakumulasikan sekarang, dan syukur demo yang dilakukan ini adalah demo yang damai. Dan mudah-mudahan damai, tidak terjadi apa-apa. Ya. Di balik itu ya saya melihat juga bahwa aparat kepolisian ya mungkin karena perasaan sensitif mereka ya, mengambil langkah-langkah preventif kalau demonstrasi damai ini mengarah ke arah yang lain. Ya. Dan sementara ini sih saya menganalisis dugaannya seperti itu, sehingga beberapa kawan-kawan ini ditahan tadi, dijemput tadi pagi, dan sekarang ini sedang ada yang mau diperiksa dan lain-lain, mungkin langkah preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi saya ingin tahu dulu lah mengenai mereka yang diambil ini apa masalahnya begitu. Ya. Saya belum bisa berkomentar banyak, sehingga kalau saya sudah bertemu mereka dan nanti mudah-mudahan tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Ya, Pak Yusril, ada juga berita di luaran sana yang menyebutkan bahwa sejumlah aktivis juga ditangkap saat dini hari tadi. Apakah Anda juga dapat mengkonfirmasi hal itu? Apakah bagaimana sejumlah aktivis ditangkap pada dini hari tadi, Pak, pada Jumat dini hari? Iya. Ya, saya sudah mendapat kabar hal itu dan sudah mendapat konfirmasi. Cuman belum bisa kontak langsung dengan mereka. Baik, terhadap yang Anda sebutkan tadi ada Aditya Warman, kemudian ada Sri Bintang Pamungkas, kemudian juga klien Anda sendiri Ibu Ratna Sarumpait. Mereka adalah orang-orang sipil yang tidak
yang tidak berbahaya begitu ya, tidak bersenjata. Apakah ini tidak terlalu berlebihan untuk melakukan penangkapan secara langsung? Nggak bisa menilai saya hal itu. Lebih baik saya pergi dulu ke sana dan kita tanya apa pertimbangannya polisi mengambil langkah ini dan juga apa sih yang dilakukan oleh teman-teman ini. Jadi saya tidak ingin a priori menangani masalah ini supaya pikiran saya tetap jernih dan tidak curiga sana, tidak curiga sini. Mari kita dudukkan persoalan ini kepada hukum yang sebenarnya. Baik, apakah Pak Yusril Anda juga bisa melihat pattern dari kepolisian saat ini bahwa setelah kejadian 4/11 juga ada sejumlah aktivis dari HMI, begitu ada 5 orang HMI yang dijemput di rumah masing-masing tanpa melalui pemanggilan terlebih dahulu. Apakah ini juga sudah menjadi sebuah pattern? Saya nggak tahu, itu analisis politik ya. Sementara ini saya lihat dari segi hukum dulu. Ya. Baik, terima kasih Pak Yusril atas waktu Anda.